Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas cara investasi kripto dengan modal kecil hanya 100.000. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum gua ngasih tahu caranya, harus dikasih lihat dulu dong. Buat apa sebenarnya mulai investasi kripto ataupun trading kripto? Ya tentunya buat nyari cuan. Dan udah seberapa cuan nih gua sebelum gua mulai ngajarin orang. Itu penting ya. Yang ngajarin seseorang harus seseorang yang sudah berhasil di bidangnya. Jangan sampai kalian belajar sama ya orang yang bahkan belum berhasil, nanti kalian ikutan nggak berhasil dong. Nah itu ya, jangan sampai kejebak di situ. Oke, langsung nih gua kasih lihat, ini salah satu akun gua, profitnya dari trading ataupun investasi ya. Tapi gua nggak cuma di kripto doang, ada di kripto, di forex, di gold juga, di Nasdaq juga, indeks saham. Tapi lihat, ini profit di salah satu akun gua ya, $89.000 di bawahnya. Tuh lihat. Ini akun real, yes, saldonya sekarang $130.000 lebih. Udah banyak di withdraw juga. Sebenarnya saldonya kalau ditambahin profitnya belum ada yang di withdraw, udah lebih banyak dari ini. Tapi ya inilah untuk sekarang. Rupiahin berapa ya kalian aja dengan kurs rupiah saat kalian nonton ya. Hitung sendiri. Tapi lihat, trading terakhir, gua posisi terakhir di Bitcoin. Lihat di atas tuh, BTC USD. Dan ya profit $12.000. Yes, gua melakukan investasi di kripto. Tapi lebih tepatnya trading sih. Kalau trading sama aja ya sebenarnya. Buat yang nggak tahu, investasi sama trading itu sama aja, cuman beda durasi waktu. Kalau trading jangka pendek, sering jual beli. Kalau investing jangka panjang. Jadi orang cenderung beli dan hold, buy and hold sampai nanti harganya naik, buy and hold. Nah itu lebih ke investing. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau ada orang investing, trading sama, cuman beda durasi waktu. Satu jangka pendek, satu jangka panjang ya. Oke, dan ya ini profitnya. Sebelum gua kasih tahu gimana caranya kalian bisa mulai juga, kalian harus paham dulu ya, karena ini penting supaya kalian nggak tiba-tiba kaget, oh duit gua hilang. Oke, langsung ya. Nih, kripto itu ada dua macam, spot dan futures. Spot itu kita membeli koinnya. Jadi kalau kita punya modal 100 juta misalnya, kita beli koinnya senilai 100 juta. Ya, misalnya harga Bitcoin satu koin 1 miliar kurang lebih, atau $60.000 untuk saat gua syuting ya. Berarti kalau punya uang 1 miliar ya palingan dapat 1 Bitcoin kurang lebih ya segitu. Dan ada futures. Kalau futures itu ada leverage kuncinya dan bisa untung dua arah. Jadi kita bisa buy, open posisi buy, open posisi sell. Ya disebut juga dengan long and short. Ya short itu open posisi sell. Leverage-nya variasi. Bisa 1:10, 1:50, bahkan bisa sampai 1:100 alias 100 kali lipat. Jadi kita punya modal 1 juta, tapi bisa beli Bitcoin ya ataupun Ethereum senilai 100 juta. Ya bisa open posisi buy atau sell, ya short, dua arah. Kalau short berarti turun malah profit. Kalau buy ya jelas, naik kita profit. Kalau buy tapi turun ya loss. Ya ini penting. Investasi ataupun trading apapun, itu pasti ada resikonya, terutama kalau di industri kripto, forex, dan saham udah pasti ada resiko loss, dan tidak ada yang namanya pendapatan pasti, pendapatan tetap. Oh, kita bisa 10% sebulan pasti. Kalau udah sampai pasti, itu penipuan. Ya di industri forex, kripto, dan saham itu nggak ada yang namanya pendapatan tetap. Nah, kemudian balik lagi nih, mana yang lebih bagus untuk modal kecil? Futures atau spot? Ini kita ngomongin modal kecil ya, modal minim. Karena kalian kan ini seperti judulnya 100.000, tapi ya anggap modal minim tuh ya 1 juta aja masih dibilang kecil ya. Bagusnya di mana? Kalau gua pribadi, gua sukanya di futures. Ya, futures. Tapi koinnya di koin besar, jangan di koin-koin micin. Nah, gua lebih suka kalau kita pengen lebih ke arah high risk, pengen dapat high return, daripada kita main spot, ya trading spot, tapi koin-koin micin-micin kecil-kecil, yang aneh-aneh lah namanya ya. Gue lebih baik di koin yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, tapi gue di futures. Ya, gue trading di futures. Pakai leverage. Karena apa? Karena kalau di koin micin yang kecil-kecil itu ada resiko manipulasi harga. Jadi harganya itu bisa digerakkan oleh pemilik koin yang besar-besarnya, whales. Whales itu pokoknya pemegang koin yang besarnya. Jadi yang megang banyak koin, dia kalau jual harganya bisa beneran bisa turun tuh di market. Kalau beli banyak, harganya bisa gerak. Sehingga ya rentan dari manipulasi. Tapi kita perlu tahu kalau kita tradingnya di futures alias ada pakai leverage, tentunya ada resiko terlikuidasi. Contoh kita pakai leverage 1:100 ya. Kita full margin nih, all in dana 1 juta. Berarti kita bisa beli Bitcoinnya kan 100 juta. Kalau Bitcoin harganya naik 1% aja,
kita bisa untung dari 1 juta jadi 2 juta uang kita, 100%. Ya, jadi naik 1%, misalnya kita open posisi buy. 100% kali 100. Naik 1% nih harganya, dikali 100, jadi kita untung 100%. Modal 1 juta kita jadi 2 juta. Tapi kalau harganya tahunya sampai turun, kita lagi open posisi buy nih, ya kita turun 1%, kita minusnya 100%, 1 jutanya hilang. Nah, itu namanya resiko terlikuidasi. Tapi kalau gua pribadi, daripada kita trading di koin-koin micin yang kecil-kecil, ya ataupun ya terserah kalian mau sebut investing atau trading, tapi daripada di koin-koin micin, harganya bisa digerakin ya sama market makernya, sama bandar-bandarnya, pemegang whale-whale-nya itu. Gua nggak suka kayak gitu. Ya namanya dimanipulasi, jadi sesuatu yang hampir pasti kalah. Gua lebih suka yang resikonya bisa kita atur sendiri, yaitu di futures. Kita tahu ada risiko terlikuidasi, tapi kita tahu bahwa namanya kita trading di koin-koin yang besar, Bitcoin ataupun Ethereum, kemungkinan untuk dimanipulasinya jauh lebih kecil. Jauh lebih sulit. Orang punya dana 1 miliar nggak bisa gerakin harga Bitcoin global. 10 miliar pun belum gerak Bitcoin. Kecuali punya 1 triliun ya maybe gerak sedikit. Tapi ya susah kan, nggak semua orang bisa manipulasi. Tapi kalau koin yang micin-micin, contoh market cap-nya baru 1 M nih. Orang yang punya 100 juta nge-buy udah marketnya pasti terbang gila-gilaan. Nah, kan nggak enak kayak gitu trading. Jadi kita nggak bisa analisa. Ya, apalagi gua kan suka analisa teknikal ataupun fundamental. Jadi bubar semua udah. Cuman gara-gara pergerakan satu orang itu anomali, bubar udah. Analisanya semua nggak valid. Kemudian kalian juga nih udah tahu sekarang, jadi kalau modal kecil pilihnya tadi mana? Spot atau futures? Kalau gua pribadi modal kecil, gua suka tembak aja. Ya, tembak di futures. Daripada kita udah spot di koin-koin besar, misalnya kalian modalnya 1 juta. Nggak mungkin 1 juta bisa jadi 2 juta aja kalau kalian cuma beli Bitcoin. Itu hampir impossible ya, berarti 100%. Kadang butuh waktu bertahun-tahun. Ya mungkin nggak cukup 1 tahun, bisa 2-3 tahun. Makanya kalau gua misalnya punya modal 1 juta, gua tembak di futures. Ya, tembak. Cuman kita harus sudah paham ya dengan resikonya. Nah gitu. Jadi sekarang kita udah tahu nih. Oke, gua mau futures, tapi futuresnya koin-koin besar. Seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Kemudian aplikasinya pakai apa nih? Atau brokernya? Tempat kalian bisa taruh dana kalian dan mulai melakukan aktivitas jual beli, ya investing alias ataupun trading. Tentunya kalian butuh broker ataupun aplikasi yang minimum depositnya kecil. Sebisa mungkin pakai yang minimum depositnya $10. Seperti yang gua pakai di sini, ini bisa. Minimum depositnya cuma $10, tapi ya gua bukan mau promosi broker ataupun aplikasi, ya ini kebetulan gua suka aja karena fee-nya murah dan minimum depositnya kecil. Dan aman, paling penting itu, withdraw-nya lancar. Nah, yang gua pakai ini bukan promosi, sekali lagi kalian mau pakai yang lain bebas, tapi ya ini yang gua pakai. Inisialnya aja ya, FM. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut ataupun mau pakai juga yang gua pakai ya, kalian gabung aja di dalam KFX. Komunitasnya di deskripsi, gabung gratis. Nanti di sana baru dikasih tahu ya gua pakai broker apa. Cuman ya mau pakai yang lain ya bebas ya, bukan promosi. Kemudian strateginya bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu ini kapan harga saatnya naik, kapan saatnya turun? Ya kan harganya kayak random nih. Nah, ini balik lagi. Gua pakai strategi yang diajarin di KFX. Nah, kita harus ke aplikasi lain namanya TradingView. Ini khusus analisa, nggak bisa untuk depo WD, trading nggak bisa. Eksekusi trading nggak bisa. Ini juga buat analisa aja ya. Gua pakai indikator Ken Wilboy FX Algo. Jadi strategi trading juga ada banyak, ada manual, ada ikut sinyal, ada copy trade, macam-macam. Tapi yang gue suka pakai ini salah satu yang cukup efektif juga itu pakai indikator Ken Wilboy FX Algo. Ini indikator tercanggih yang KFX pernah bikin. Dengan indikator ini kalian udah nggak usah pusing lagi apa mau tarik-tarik garis sendiri ataupun lihat-lihat chart pattern, candlestick pattern, nyari-nyari sendiri. Kan pusing ya, nggak semua orang bisa. Memang kalau bisa ya bagus, berarti kalian udah jadi trader mandiri yang bagus ya. Tapi kan nggak semua orang bisa, makanya kita bikin indikator ini untuk mempermudah. Tapi tetap ini bukan auto trading ya, pakai robot otomatis. Gua nggak percaya sama yang namanya auto trading karena gue udah pernah nyoba sana sini, ujungnya margin call, akunnya ludes. Ya makanya gue tetap percaya kalau kita mau profit konsisten dan berkepanjangan, bukan profit ujungnya margin call. Tetap trading manual jawabannya. Tapi bagaimana cara trading manual semudah mungkin? Ya kalau full manual tanpa alat bantu apapun kadang-kadang susah juga ya. Pakai chart doang kadang-kadang kan orang ada yang disebutnya price action pakai chart doang tuh, tarik-tarik garis lah atau apa. Yang nggak semua orang bisa ya. Makanya kita bikin indikator ini. Jadi trading manual tapi semudah mungkin ya.
Di sini ada buy sell signalnya, canggih banget, dan ada paling kerennya nih, yang nggak ada lagi di indikator lain. Ada take profit dan stop loss-nya, TPSL. Nah, di sini kelebihan dari indikator ini, Ken Wilboy FX Algo. Ya, ini indikator tercanggih yang kita pernah buat. Jarak TPSL-nya juga bisa diatur-atur. Ini kebetulan gue buat settingan di BTC USD, ya, berarti market Bitcoin dengan time frame 1 hari, 1 D1. Nah, D1 berarti 1 candle 1 hari. Gua pakai settingan nih, kita lihat settingannya. Stop loss-nya, ini yang baris kedua. Stop loss-nya 5 jaraknya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, kalian lihat misalnya jaraknya ini, oh kejauhan, mau lebih dekat-dekat. Misalnya tradingnya, kalau kayak gini kan tradingnya swing trading ya, berarti sekali open posisi bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu baru sentuh take profit, swing ya, jangka panjang. Bisa juga kalian kalau mau dipakai scalping ya kecilin angka ininya. Misalnya ke angka 1 ataupun ya angka 1. Nih, tunggu dulu, gua kasih lihat. Tunggu sebentar. Nah, jadi mepet-mepet seperti ini. Ya, jadi tipis. Cuman kalau kalian turunin time frame-nya ke time frame yang lebih rendah, pastinya jarak yang mepet-mepet ini jadinya melar ya. Cuman ya ini gua balikin lagi ya ke asal. Ke 5. Nah, ini. Jadi kalau kalian mau atur-atur sendiri jarak take profit-nya sama stop loss-nya, atur aja di setting ya, yang barusan gua kasih lihat. Ini fleksibel, bisa dipakai scalping, buat swing trading juga. Dan indikator ini gratis di KFX VVIP. Ya, KFX ada 2, sekarang ada yang VIP, ada yang VVIP. Bedanya kalau VIP ini fokusnya scalping, trading jangka pendek. Kalau VVIP ini fokusnya swing trading, trading jangka panjang. Alias udah lebih mirip ke investing. Ya, mendekati investing. Makanya ya judul video ini kan investing, jadi udah mirip-mirip. Jadi kalian tahu kapan saatnya beli, kapan saatnya jual. Cuman tetap ya namanya indikator, sebagus apapun tetap ada resiko salah. Resiko kena stop loss. Makanya kita harus tetap terapin money management yang bagus. Jangan all in. Apa maksudnya kita punya 1 juta udah full margin semuanya. Nggak gitu. Tetap pakai stop loss. Gua saranin setiap $100 0,01 lot. Ya kalau dalam kripto 0,01 lot tuh berarti 0,01 Bitcoin. Karena 1 lot itu 1 koin. Kalau di broker yang gua pakai nih, 1 lot itu 1 koin. Gua saranin setiap $100 0,01 lot alias 0,01 koin. Nah, udah segitu aja. Kalau $200 berarti 0,02. Nah, itu money manajemennya. Kemudian pastiin modal kalian juga cukup. Kalau modal terlalu kecil kan resiko margin call-nya jadi tambah tinggi ya, terlikuidasi. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, linknya di deskripsi, gratis, nggak usah bayar. Cek di Ken Wilboy FX. Pertama bisa dapat grup diskusi ribuan trader. Kedua dapat edukasi full sampai mahir. Terus dapat sinyal juga akurasi tinggi. Nah, sinyalnya macam-macam nih. Ada yang VIP itu untuk scalping, VVIP untuk swing trading. Gratis, tapi ada syaratnya. Ikutin aja di webnya. Klik, terus nanti masuk ke Telegram resmi ya, ikutin syaratnya. Dapat juga indikator. Indikator yang barusan gua pakai ini indikator VVIP. Ya, kita ada indikator VIP dan VVIP ya beda. Di VVIP lebih bagus tentunya. Ya, lebih canggih. Terakhir, kelima, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Trading fee itu seperti spread dan commission. Ya, setiap kalian klik buy sell itu kan bayar tuh ke broker. Nah, kalau kalian lewat dalam KFX, kalian dapat diskon seumur hidup. Ya, diskon. Karena kita subsidi, jadi sebagian dari komisi kita kasih ke kalian lagi buat ngesubsidi trading fee tersebut. Sekarang gratis, tapi nggak akan selamanya gratis. Linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.